Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Ya, mudah-mudahan meskipun kondisinya masih dalam pandemi seperti ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan luar biasa. Yang paling penting adalah jaga kesehatan, itu yang paling penting. Yang kedua, tetap belajar, tetap mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru-guru. Karena nanti kalau misalkan tidak mengerjakan tugas, ditunda-tunda, nanti akan menumpuk ketika nanti menjelang ke penilaian akhir semester. Saya sampaikan sama kawan-kawannya untuk segera mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan biar nggak numpuk. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang konsep dasar jaringan komputer. Konsepnya ya, jaringan komputer itu apa, terus manfaatnya apa, terus dengan apa dilaksanakan, atau alat-alatnya apa saja, dan lain sebagainya. Pada hari ini kita akan membahas metodenya, atau caranya, atau istilahnya dalam jaringan topologinya. Cara dan bentuk-bentuknya bagaimana, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Namun sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membuka pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini yang berkenaan dengan topologi, yang akan kita pelajari hanya ada dua. Yang pertama adalah menjelaskan tentang macam-macam topologi jaringan, metode dan juga bentuk dari bagaimana komputer itu berjaringan antara satu dengan lainnya, sama masing-masing topologi itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, apa kekurangannya dan kelebihannya nanti akan kita bahas, akan kita ketahui. Mungkin nanti ketika kalian bisa mempraktekkan bagaimana cara membuat jaringan, ketika kalian nanti terjun di dunia jaringan komputer, metode apa yang paling pas untuk dipakai, atau topologi apa yang paling pas dipakai untuk jaringan kalian. Nah, ini. Nah, ada yang masih ingat sebelum kita masuk ke sini, ada yang masih ingat apa itu jaringan komputer? Ada yang masih ingat dari yang hadir ini? Komputer adalah hubungan komputer yang lain. Itu, Bi. Ya, hubungan antara satu komputer dengan komputer yang lain untuk apa? Biar berhubungan. Agar kenapa? Biar dengan satu koneksi untuk bisa untuk transfer data. Oh iya, untuk berbagi sarana, berbagi resources, berbagi sumber daya ya. Nah, kayak kita yang laksanakan sekarang ini kan kita sebenarnya masuk ke dalam jaringan komputer ya. Kita sekarang ini dengan metode pembelajaran daring seperti ini, kita sudah masuk ke dalam sebuah jaringan ini. Karena Abi di Medan, kalian ada di daerah Toprapat, ada yang di Tebing Tinggi, ada yang di Sibolga, ada yang di Madinah, ada di Padang Senepuan. Nah, kita saling terkoneksi. Sebenarnya saat ini kita sudah masuk dan saling terkoneksi, yang mana koneksinya itu didesain oleh penyedia jaringan. Ya tergantung lah, sekarang kan ada sekolah menggunakan jaringan atau ISP untuk layanan komputer, layanan internetnya menggunakan Moratelindo. Mungkin kalian di sana ada yang pakai Telkomsel, ada yang sudah pakai Excelcomindo dan lain sebagainya. Yang itu terkoneksi bareng-bareng
Nah, koneksi bareng-bareng membentuk sebuah jaringan yang mana jaringan itu ada topologinya. Nah, ini nggak tahu tergantung ininya ya, tergantung provider masing-masing membentuk topologi jaringannya bagaimana ya, tergantung. Nah, topologi inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Namun, sebelum kita masuk ke topologinya, macam-macamnya, nah sebenarnya ada ada dua tipe ya. Jaringan itu ada dua tipe. Oh, kemarin kalian tidak sempat melaksanakan UNBK ya? Kalian sempat nggak melaksanakan UNBK kemarin? Nggak ada ya? Gak ada. Oh, nggak sempat ya? Gak ada, Bi. Bi. Atau ini, tapi kan pernah Gak sempet, Bi. ikut ininya, apa namanya itu, simulasinya. Pernah ikut simulasinya? Simulasinya yang pernah, Bi. Iya, oke. Kita bahas simulasinya. Nah, ketika kalian melaksanakan simulasi, ya, kalian di lab, kalian menggunakan komputer atau laptop yang di belakang ya. Nah, di depan itu ada satu komputer yang di dalamnya ada proktornya dan juga ada teknisinya. Biasanya di situ operator atau kalau di sekolah kita ada Abi, ada Pak Erwin yang di sana sebagai proktornya. Masih ingat ya, di depan itu ada komputernya satu kan? Ada komputer satu ya, betul? Iya, ya ada komputer satu. Terus di depan komputer satu itu ada komputer Sama yang kayak banyak. di web. Nah sebenarnya soal yang disediakan oleh pemerintah itu kan di download atau ditransfer dari Jakarta Pusat sana menuju ke komputer yang depan tadi. Komputer yang depan, yang satu itu. Habis itu, dari komputer yang depan, yang ditunggu oleh gurunya itu, baru disebar ke komputer yang kalian pakai. Jadi kalian, yang di komputer yang kalian gunakan, itu mengambil soalnya adalah ke komputer di depan. Di komputer depan itu, baru ngambil soalnya sebelum dimulai ujian, biasanya sebelum dimulai simulasi, komputer itu mengambil dari pusat. Nah, komputer satu yang ada di depan itu namanya adalah server. Namanya adalah apa namanya? Server. Serve itu kan berasal dari bahasa Inggris kan serve itu menyediakan. Server berarti penyedia dia. Dialah yang menyediakan data. Yang data tersebut disebarkan ke komputer yang kalian pakai untuk mengakses soal-soal. Nah, komputer yang kalian pakai itu namanya adalah klien. Klien itu berarti apa ya? Kalau misalkan customer atau pelanggan gitu. Ini yang server itu yang menyediakan, klien itu pelanggannya. Karena komputer pelanggan ini mengambil data dari server, sementara server menyediakan data untuk klien-klien yang ada. Jadi kalau misalkan kliennya di lab kalian ada berapa komputer yang kemarin di SMP? 25 ya? 25 atau 50? Sekitar 25, Bi. 25 ya. Ya. Maka data yang ada di server tadi dibagi ke 25 klien yang ada. Nah, tipe jaringan yang ada servernya, jadi itu yang ada di servernya, terus dibagikan ke pelanggan-pelanggan atau klien-klien, seperti ini dinamakan tipe jaringan klien server. Karena terdiri dari ada kliennya, ada servernya. Nah, gitu. Ya. Ini contoh ya, ini tipe. Ada satu tipe yang kalian pernah mengalami langsung, pernah melihat langsung ketika simulasi UNBK. Nah, beda lagi dengan yang satunya lagi ini. Ini nggak ada servernya nih. Nggak ada servernya. Semuanya punya posisi yang sama. Oke, gini. Yang pernah ke warnet nih, Nah, di warnet itu misalkan ada 10 komputer di dalam warnet tersebut. Masing-masing komputer independen untuk mengambil data langsung ke internet. Contoh nih.
ketika 10 komputer itu sama-sama bermain point blank misalkan. Jadul kali ya, jadul kali kalau point blank, atau bermain sekarang PUBG. Nah, kalau bermain PUBG, apakah pertanyaannya, apakah kalian mengakses dari satu PC itu, nah data PUBG-nya atau aplikasi PUBG-nya itu diambil dari komputer yang ada di kasir nggak? Nggak kan? Enggak, Bi. Enggak, dia langsung di server pusatnya sana, punyanya PUBG, punyanya siapa sih? Punya ini ya, Tencent. punya Tencent. Jadi servernya pusatnya di Tencent sana. Jadi ketika kalian klik aplikasi itu, klik seperti itu, komputer kalian itu tidak melewati kasir, tapi dia langsung mengakses room yang disediakan oleh Tencent. Ya. Maka posisi antara satu PC dengan PC yang lain dalam warnet tersebut sama, semuanya sama-sama bisa mengakses langsung, tidak melalui ini. Tapi kalau ini kan nggak bisa tadi, yang client server nggak bisa. Apakah kalian mengerjakan soal yang ada di komputer kalian itu langsung terhubung ke server yang ada di Jakarta? Tidak. Tapi dia terhubung terlebih dahulu ke server yang ada di depan, baru server yang di depan itulah yang terhubung ke Jakarta sana. Tapi nggak tahu ya diletakkan di sana, mungkin di Jakarta. Nah, ini bedanya. Nah, yang langsung ini tanpa melewati server, yang langsung menuju ke pusatnya sana, ini dinamakan tipe jaringan peer-to-peer. Peer-to-peer berarti dari inilah yang sini aja, semuanya sama, tidak harus melewati pada server tersebut. Langsung saja sana, langsung ini, langsung. Nah, ini tipenya ya, bukan topologinya. Tipenya berarti ada dua. Ada yang membutuhkan server, ada yang tidak membutuhkan server. Nah, yang membutuhkan server namanya client server, yang tidak membutuhkan server namanya adalah peer-to-peer. Nah, ini tipenya. Jadi beda pasti antara tipe kalian di Labcom ketika mengerjakan simulasi UNBK dengan tipe yang ada di warnet. Nah, apakah dua-duanya bisa dirubah? Bisa. Misalkan contohnya adalah ketika warnetnya tadi disewa oleh sekolah untuk melaksanakan simulasi UNBK, bisa. Langsung operatornya langsung dimodifikasi, nanti semuanya dialokasikan ke dibuat satu server. Maka servernya ini biasanya spesifikasi komputernya atau kemampuan komputernya itu lebih tinggi dibandingkan ini, karena dia menyediakan untuk banyak komputer. Semakin banyak komputer, ini harus semakin tinggi. Kalau nggak kuat dan lain sebagainya, bisa hang nanti, bisa berhenti ini karena ketidakmampuan untuk menyediakan layanan yang banyak. Sama kalau misalkan di warnet dibuat kayak gini untuk jaringan, ya nggak kuat nanti jadinya. Maka dilangsungkan saja ke internet untuk menuju ke server pusatnya sana. Nah, itu ya. Itu nama macam-macamnya. Nah, sekarang topologinya. Kalau tadi macam jenis-jenisnya, sekarang topologinya. Topologi itu adalah metode atau cara yang digunakan orang untuk menghubungkan antara satu dengan yang lainnya berdasarkan atas bentuknya. Kalau kemarin berdasarkan atas wilayahnya, itu ada 3 kan, ada LAN, Local Area Network, ada MAN, Metropolitan Area Network, ada yang WAN kan, wide. Kalau sekarang berdasarkan atas bentuknya. Ya. Nah, dari sebenarnya banyak, tapi kita akan bahas 5 saja, dan 5-5-nya ini bisa. 5-5-nya ini sudah dites orang, sudah disepakati oleh para ahli komputer bahwa 5 macam desain dari topologi jaringan ini bisa mengkoneksikan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Namun memang
masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan berdasarkan atas bentuknya dan atau topologinya itu berdasarkan metodologinya. Ini macam-macamnya. Macam-macamnya banyak, tapi kita akan bahas 5 saja. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya. Yang pertama adalah bus. Kenapa namanya bus? Ayo. Kayak halte-halte bus itu ya. Kayak halte ya. Oke, ini kayak ini lihat aja. Ini kan kayak orang duduk ini. Ini lihat aja, imajinasikan. Ini adalah bus. Tapi memang nggak lurus ya, nggak lurus. Ini adalah tengahnya itu, tengahnya itu untuk jalan. Nah, ini adalah tempat orang duduknya ini. Kayak bus ya. Jadi kalau bayangkan yang pertama adalah kayak orang duduk di bus ya. Udah, ini berarti namanya adalah bus topologi. Kalau ring, ayo ring kayak apa ini bentuknya? Cincin. Nah, kayak cincin ya. Nah, yang pertama kayak orang duduk di dalam bus. Yang kedua adalah yang biru ini komputer ya. Yang biru ini adalah komputer. Ya. Yang merah ini adalah kabelnya atau alur ininya, alur koneksinya. Ini ya kayak cincin. Nah ini kayak apa ini? Kayak bintang. Meskipun bintangnya segi berapa ya, yang penting ada ada bintang yang ininya 5. Ini banyak, ini tergantung berapa jumlah komputer yang ada dalam jaringan tersebut. Nah, ini orang ada yang bilang extended star. Tapi kalau kita lihat, kalau saya mungkin lebih memudahkannya, ini kayak pohon ini. Cabang ini kan? Cabang, daun, cabang, daun, cabang, daun, cabang, daun. Maka ini lebih mudah menyebutnya sebagai tree. Topologi tree. Topologi tree. Tree artinya apa? Pohon ya. Pohon. Nah, kalau ini namanya mesh topologi. Kayak apa ini kira-kira? Berlian, Zer. Biarlah, kalau berlian jadinya nanti diamond. Kalau berlian kan cuma ininya aja. Nah, ini udah di sini ada, di tengah-tengahnya ada juga. Ada ini kalau semakin banyak komputernya, semakin banyak juga ini kabel-kabelnya. Ada yang ke sini. Kalau misalkan di sini ada, ini ke sini, ini kalau ada ini ke sini, ini ke sini. Wah, ini banyak. Kayak apa ini kira-kira? Ya, jala ya, kayak jaring, jala. Tahu jala untuk jala ikan. Makanya orang menyebutnya sebagai mesh topologi. Mesh itu artinya adalah jala. Nah, oke, yang pertama adalah kayak orang duduk di bus, yang kedua adalah kayak cincin, yang ketiga adalah kayak bintang, keempat adalah kayak pohon, yang keenam kayak jala. Maka namanya adalah bus, ring, star, tree, sama mesh. Kita bahas satu-satu. Kita bahas yang bus dulu. Nah, ini lebih ini kalau ini kan gambarnya yang ini lebih konkretnya, lebih kelihatannya nih. Nah, lihat dalam bus ini, dalam topologi bus ini, di tengah-tengah itu ada kabel. Ini kabel nih ya. Di tengah-tengah, ini di sini ada terminator, di sini ada kabel besar. Orang menyebutnya sebagai backbone. Nah, kalau misalkan kalian pernah, nggak pernah ya, sebenarnya bagaimana antara Pulau Jawa sama Pulau Sumatera itu kok bisa berhubungan internetnya atau jaringannya? Oh, pakai satelit sel. Kalau pakai satelit nggak kuat. Itu ada kabel besar. Nah, sebenarnya di bawah laut antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu ada kabel. Kabelnya itu ke dasar laut, kabel besar sekali masuk ke dalam laut. Dari Sumatera turun ke laut, nanti muncul lagi di Jawa sana. Nah, apa yang terjadi jika di tengah-tengah samudra Selat Sunda ya. Di tengah-tengah Selat Sunda sana, kabelnya itu dimakan hiu. Putus. Apa yang terjadi? Disinilah putus nih. Betul. Disinilah putus coba. Maka yang terjadi nggak bisa connect antara
dua komputer ini dengan komputer ini. Nggak bisa connect, maka antara Jawa dengan Sumatera, kalau misalkan ada kabel yang putus tadi, tidak bisa connect. Maka sering terjadi ketika ada kasus Twitter tumbang. Kadang-kadang kemarin itu ada ini yang kemarin itu yang ini, yang Facebook, kalau nggak salah Facebook, WA ini dan lain sebagainya nggak bisa diakses, tumbang. Karena bisa saja servernya sana yang bermasalah atau ada kabel besar itu yang putus. Nah, kabel besar itu namanya adalah backbone. Backbone itu kayak tulang belakang ya. Tapi dalam jaringan namanya adalah kabel backbone, kabel yang besar sekali. Nah, ini jadi kalau keunggulannya simple ya, kabelnya sedikit ya. Cuma kabel sudah. Tapi kekurangannya tadi apa? Kekurangannya jika kabel tengah itu putus, ya maka jaringan itu banyak komputer yang tidak bisa terkoneksi. Kalau putus ini ya satu saja kalau putus ini. Tapi kalau putus tengah ini, putus sini, ya sini nggak bisa connect lagi dengan ini. Nah, kalau pusatnya sini, maka 4 yang terakhir ini nggak bisa connect. Nah, itu kekurangannya ya. Kekurangannya. Oke, kita lanjut. Yang cincin. Yang ring. Hampir sama ya, simple dia ya. Ya simple ya. Cuma gini saja. Sini, 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 sini. Satu komputer ini connect-nya ke sini, komputer ini connect ke sini, komputer ini connect ke sini, dan seterusnya. Jadi membentuk sebuah lingkaran. Meskipun kalau banyak di sini ya, yang penting ini ke sini. Meskipun tidak selalu bulat ya, bisa nanti ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Tapi selalu dia mutar lagi menuju ke komputer-komputer yang lain. Nah, ini ya, keunggulannya ya sih mudah instalasinya, tidak memerlukan banyak. Tapi kalau kekurangannya, coba kalau misalkan di sini putus, di sini putus, apa yang terjadi? Nggak connect semuanya. Iya, karena ini putus. Nah, ini bisa connect, ini putus, ya ini tidak akan bisa mengakses ke komputer yang banyak di sana. Sama, ini hampir sama. Ya, ini yang mungkin agak ribet. Tapi dia lebih aman. Nah, banyak orang pakai ini. Banyak orang pakai ini. Ini contoh. Apa yang terjadi kalau misalkan ini putus? Di sini ya. Ini kan saya komputer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komputer 6 ini putus. Ini putus. Apakah komputer 1 dengan komputer yang 5 masih bisa koneksi? Bisa. Masih bisa. Karena Bisa, kan Sir. masih kan ke sini kan dia, ke sini kan. Nggak ada masalah. Kalau ini putus juga nggak ada masalah dengan yang lainnya. Yang 5 aman. 1 putus aman. Kalau yang nggak aman adalah ketika alat di tengah ini rusak, terbakar nih, ya sudah. 5-5-nya nggak akan bisa karena di sini jaringannya itu yang dikoneksikan. Ini alat. Nah, alat inilah yang kemarin itu kita sudah bahas, ini namanya adalah hub. Tulisannya adalah HUB atau ada yang menyebut sebagai switch. Kalau enak lagi nyebutnya adalah hub, HUB, hubungan. Jadi kalau misalkan ingatnya hub itu hubungan. Nah, hub itu sebenarnya adalah untuk membagi jaringan ya. Nah, kalau hub ini banyak dijual di toko-toko. Ada yang kalau untuk jaringan kecil kadang-kadang ada yang 6 pot, 6 lubang ya. Kalau yang jaringan besar, kalau kalian tadi di labcomnya itu ada 25, itu harus beli yang lebih dari itu, ada 24, nanti ditambah lagi 24 pot, ditambah lagi dengan 6. Nah, gitu nanti disisakan beberapa untuk spare atau untuk kalau misalkan ada masalah nanti bisa dicolokkan ke tempat lain. Nah, ini biasanya kalau di laboratoriumnya itu nanti ada panggungnya. Nah, biasanya ini disembunyikan di bawah biar kabelnya nggak berserakan, itu disembunyikan di bawah panggungnya itu. Tapi kalau tidak ada panggungnya biasanya disembunyikan di samping-samping. Lain namanya adalah
hub ya. Di sekolah kita pakai jaringan yang metode kayak gini di laptop, kayak star. Oke, kita lanjut lagi. Tree sebenarnya adalah hampir sama seperti star ya. Ini ada didistribusikan ke sini, tapi dia lebih dipanjangkan lagi. Maka tadi disebut ada extended star ya. Tapi kalau kita lihat, dia lebih seperti star yang banyak gitu, antara star digabung menjadi satu star, maka dia menjadi tree. Nah, gitu ya. Star. Ini kalau untuk yang lokasinya lebih luas bisa menggunakan tree ini. Ya, jadi hampir sama seperti star, kita nggak ada bahas lagi. Nanti lebih detail kalian bisa akses di modul, Abi sudah sediakan di Schoology, tinggal download aja. Nah, yang terakhir nih, banyak kabelnya. Satu komputer itu punya kabel berdasarkan kawannya. Ini satu PC, kawannya kan 4, maka ada 4 kabel yang keluar dari satu PC itu. Nah, kalau misalkan ada 100, berarti ada 100 kabel di situ. Sangat tidak efisien ya. Jadi kalau metode ini ya mungkin jarang dipakai orang karena biayanya pasti lebih mahal dibandingkan dengan yang lain karena membutuhkan koneksi kabel yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Nah, itu ya yang kita pelajari hari ini. Jadi kita sudah dapat, kita ulangi lagi, kita dapat 2 materi yang ini. Yang pertama tadi tipe ya. Ada 2 tipe. Apa tadi namanya? Free to free dan Peer to peer sama clean server. Ya, peer to peer sama client server ya. Kalau peer to peer tanpa server, kalau client server harus ada servernya. Tadi kalian kalau mengingatnya bedakan antara kalian ke warnet sama kalian ke simulasi UNBK yang ada komputer satu di depannya yang harus mengakses ke sana. Kalau di warnet kan tidak usah mengakses ke kasir kan, dia langsung menuju ke server pusat. Oke, sekarang kita yang kedua adalah topologi beserta kelebihan dan keunggulannya. Nah, ada 5 tadi, apa aja? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Saya Nah, Saya Pak, silahkan. Bareng-bareng nggak apa-apa. Bus topologi, Bas, terus ring topologi, ring, star topologi, star, tree topologi, tree, sama satu mesh lagi topologi, mesh ya, mesh ada mesh 5. topologi, mesh. Ya, kalau untuk keunggulan dan kelebihannya nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut. Tadi tapi coba sebutkan yang inti-intinya saja. Nah, dari 5 ini kalau menurut Abi yang beberapa kali dan juga bincang-bincang dengan beberapa orang yang pernah bergelut di bidang jaringan, untuk jaringan kecil, contohnya adalah kalau di rumah kita, atau di Labcom, atau di warnet, kita membuat warnet dan lain sebagainya, kita lebih mudah dan mudah perawatannya menggunakan yang star tadi itu. Nah, ya minggu depan itu gini, minggu depan itu kalian membuat ini ya, membuat desain ya. Ini saya tunjukkan, ini contoh, ini example-nya, ini contoh. Kalian membuat desain kayak gini. Nanti akan saya terangkan. Kalian pikirkan dulu. Lobi, tapi di rumah saya nggak ada komputer nggak? Ini ke depannya. Ke depan kalian masa tidak mempunyai impian memiliki rumah yang di dalamnya itu ada komputernya, ada HP di situ dan lain sebagainya yang bisa kalian manfaatkan untuk jaringan yang ada di dalam rumah. Ya. Kalau sekarang udah banyak rumah-rumah yang punya langganan IndiHome dan lain sebagainya, atau ini dibagi-bagi, ini ya koneksinya dibagi-bagi dan satu rumah bisa akses semuanya. Nah, kalian bayangkan itu, kalian punya rumah nanti satu saat. Nah, kalian susun ininya berdasarkan atas. Abi sarankan pakai star ya. Kalau ini di Schoology sudah Abi upload, Nah, kalian kalau ini dicoret-coret aja di lembar HVS, nanti digambar di. Oh, ini saya nanti punya 2 komputer. Oh, nanti saya punya 4 buah handphone yang ada di dalamnya. Oh, yang masing-masing itu terkoneksi dengan internet. Nah, itu nanti kalian gambar, nanti difoto, terus dikirimkan. Kalau di Schoology bisa dikirimkan di Schoology, kirimkan di Schoology. Kalau nggak bisa, nanti dikirimkan via WA saja ke WA saya. Nah, ini untuk praktikum ya.
Untuk minggu depan materi kita adalah membuat desain. Ya, itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di psikologi, yang belum atau yang masih punya satu kesempatan dan nilainya belum maksimal, nggak apa-apa, ulangi aja. Ya. Tapi kalau kan punya 2 kesempatan kan, kalau misalkan 2-nya itu sudah habis ya jangan lagi. Ya itu saja pada hari ini. Mari kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.